Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan atau Lazar, dan di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dan jawabannya tentang ERD, yaitu identifikasi entity, atribut, dan relationship. Di sini ada 5 soal, yaitu soal 1, beri nama relationship. Yang kedua, tentukan optionality-nya. Yang ketiga, tentukan cardinality-nya. Yang keempat, buat ERD. Yang kelima, kita membaca ERD-nya. Langsung saja kita lanjut ke soal yang pertama. Nah, di sini saya sudah membuat jawaban soal yang pertama, yaitu tadi beri nama relationship. Dalam memberi nama relationship ini harus secara dua arah. Misal, lab dipimpin oleh kepala lab, sedangkan kepala lab memimpin labnya. Kemudian contoh lain, peminjaman dilakukan di lab, sedangkan pasangannya lab sedang dilakukan atau sedang diadakan peminjaman. Kemudian lanjut ke soal nomor 2. Untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Di sini soal nomor 2, optionality itu jenis optionality ada 2, wajib dan tidak wajib. Wajib bagi A jika semua instance A harus ikut dalam relationship tersebut. Tidak wajib bagi A jika ada instance A boleh tidak ikut dalam relationship tersebut. Jadi kita harus menentukan relationship A apakah harus dicantumkan dengan relationship B, dicantumkan atau ikut serta. Dan juga tentukan alasan yang logis. Contohnya di sini saya akan mengambil salah satu. Saya akan mengambil contoh ini, kepala lab dengan asisten. Optionality kepala lab itu saya nyatakan tidak wajib, karena setiap kepala lab tidak harus tercantum asistennya. Misal, ketika asisten lab belum terbentuk, dikarenakan terjadi pergantian periode. Jadi untuk itu tidak harus. Juga kondisi-kondisi lain juga bisa terjadi. Sedangkan optionality asistennya juga saya nyatakan tidak wajib. Alasannya sama, karena pergantian periode. Kemudian di sini ada yang wajib dan wajib. Relationship barang dan peminjaman. Barang saya nyatakan wajib karena setiap barang harus dicatat peminjamannya agar tidak terjadi kebingungan. Sedangkan peminjaman dengan barang juga wajib, alasannya sama agar tidak jadi kebingungan. Nah, di sini yang tidak wajib dan wajib ini ada relationship UKM dengan kegiatan. Optionality UKM adalah tidak wajib karena setiap menambah UKM tidak wajib untuk mencantumkan kegiatannya. Misal ketika lab tersebut sedang tidak ada kegiatan atau masih baru. Optionality kegiatan yaitu wajib karena setiap menambah kegiatan wajib menambah UKM mana yang menyelenggarakan. Lanjut yang soal nomor 3, yaitu tentukan cardinality-nya. Di sini saya ambil contoh lab dengan kepala lab. Menurut saya lab dengan kepala lab itu one to many. One di sisi kepala lab dan many di sisi lab. Karena pada database di setiap pencatatan kepala lab baru, di tabel kepala lab harus menyertakan primary UID yang dipimpin. Sedangkan satu lab terdapat satu kepala lab. Tidak mungkin satu lab terdapat beberapa kepala lab. Lalu di sini ada many to many. Nah, di sini saya menyatakan relationship UKM dan kegiatan itu many to many. Karena
Satu UKM bisa mengadakan banyak kegiatan dan satu kegiatan bisa diadakan oleh beberapa UKM. Sedangkan contoh kasus one to one di sini saya tidak menemukan kasus one to one. Kemudian buat ERD, sekalian membaca relationship menggunakan ERD. Nah, di sini saya sudah membuat ERD-nya. Yang soal nomor 1 sampai 3 itu dikumpulkan dalam ERD. Misal lab dengan kepala lab. Nah, di sini lab dengan kepala lab saya nyatakan one to many. One di sisi kepala lab dan many di sisi lab. Nah, one yang di sini, yang kaki 3 yang many. One to many. Atribut kepala lab ada name dan nama. Sedangkan atribut lab ada nama dan deskripsi. Di sini tanda pagar ini adalah primary UID-nya yang bersifat natural. Sedangkan yang ini lab saya buat artificial primary key, yaitu membuat primary key sendiri, bukan natural. Pertama, cara merealisasikannya ini ke dalam ERD, yaitu yang pertama adalah buat labnya terlebih dahulu, entity dari lab. Yang kemudian buat entity dari kepala lab. Setelah itu, dari nomor 2 tadi, ada tidak wajib dan wajib. Jika tidak wajib, maka source opsional dari kepala lab akan dicentang. Jadi tandanya akan putus-putus. Dari kepala lab putus-putus menuju ke lab akan tidak putus-putus lagi. Berarti itu wajib. Seperti ini. Dari tidak wajib berarti kepala lab tidak wajib, sedangkan lab wajib. Dan di sini ini lab wajib, sedangkan ke asisten tidak wajib. Dan juga ini kepala lab ke asisten, dua-duanya tidak wajib. Setelah dua entity jadi, maka kita menentukan relationship-nya. Relationship di sini ada one to many. One yang di sini dan many yang kaki 3 ini. Kemudian dalam relationship ini kita menentukan yang pertama source, yaitu asalnya, dan target tujuannya. Kemudian name of source ini yang tadi di nomor 1 itu, yang berarti kalau ini dari kepala lab ke lab, yaitu kepala lab memimpin lab, sedangkan lab dipimpin oleh kepala lab. Kemudian ini tanda one to many-nya. Kemudian source opsional ini yang wajib dan tidak wajib tadi. Yang tidak wajib dicentang. Kan yang tidak wajib tadi kepala lab. Kemudian di OK. Nah, jadilah seperti ini. Jadi membacanya lab dipimpin oleh kepala lab. Misalnya, lab dipimpin oleh kepala lab, sedangkan kepala lab memimpin lab. Ini saya juga membuat unique identifier-nya di nama. Sedangkan di sini ada tanda bintang dan bulat. Bintang untuk berarti wajib diisi dan bulat berarti tidak wajib diisi. Nah, dengan pernyataan ini, jika sudah jadi seperti ini, maka dapat dinyatakan bahwa kepala lab bisa memimpin banyak lab, dan satu lab dipimpin oleh satu kepala lab. Setiap lab dipimpin oleh satu kepala lab. Kemudian ini contoh dari penerapan ERD saya dari soal yang tadi. Jika many to many, misal UKM dengan kegiatan itu many to many,
maka kita menselipkan entity baru di dalamnya. Entity baru ini akan menjadi UKM dengan entity baru one to many dan kegiatan dengan entity baru one to many. Jadi entity ini menghubungkan kedua entity tersebut akan tidak terjadi many to many. Kemudian ini engineer-nya. Nah, dalam engineer ini di bagian many akan terdapat unique ID, primary ID dari C1 ini. Dari primary ID C1 ini akan dipindah, akan di-copy di bagian si many ini. Tandanya kalau di sini itu F. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6, berarti di sini ada 6F. Sedangkan P itu primary-nya dari peminjaman ini. Kemudian lanjut soal yang kedua. Studi kasus bengkel. Soalnya sama, beri nama, relationship, tentukan optionality, tentukan cardinality, ERD, dan membaca ERD tersebut. Yang pertama relationship. Nah, di sini saya sudah membuat relationship-nya. Dari soal yang tadi, toko ini maksudnya bengkel. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bisa dibaca dalam dua sisi. Contoh lagi, misalnya pembeli memiliki jenis kendaraan apa, dan sisi yang lain yaitu jenis kendaraan dimiliki pembeli siapa. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut soal yang kedua, relationship optionality. Tadi optionality ada wajib dan tidak wajib, dan juga tentukan alasan yang logis. Misalkan toko dengan unit produk. Di sini ada optionality, toko adalah wajib karena setiap toko harus mencantumkan barang yang tersedia. Jika tidak ada barang, maka kemungkinan tidak akan terjadi transaksi. Dan optionality produknya yaitu wajib karena agar jelas produk itu dapat dibeli di mana. Dalam menambah toko harus mencantumkan unit produk. Dalam menambah unit produk harus mencantumkan tokonya juga. Kemudian gitu seterusnya. Nomor 3, soal nomor 3 yaitu cardinality. Tadi cardinality ada one to many, ada one to one, ada many to many. Di sini juga one to one tidak ada, tidak saya temukan. Adanya one to many. Dan buat ERD-nya serta jelaskan. Seperti biasa, buat entity-nya terlebih dahulu. Masukkan nama, size, dan tipenya varchar, dan jika dibutuhkan unique identifier. Dan juga jika primary UID pencet ini. Dan oke. Begitu pula dengan yang ini. Habis itu tentukan relationship-nya. Ini one to many, one di sisi mekanik dan many di sisi transaksi. Dan ini seperti yang nomor 1 tadi, mekanik melayani transaksi. Transaksi dilayani oleh mekanik. Dan mekanik bisa melayani beberapa transaksi. Sedangkan beberapa transaksi dilayani oleh satu mekanik. Kemudian ini versi engineer-nya. Jika sudah di engineer seperti ini. Seperti yang tadi, jika one to many, maka di sisi many akan ada primary UID dari sisi one-nya sesuai jumlahnya. Jika ini ada 3 many di satu entity, maka akan ada 3 primary UID yang akan di copy di sini. Di sini dilambangkan F. Untuk tanda F di sini itu maksudnya foreign key, yaitu terdapat pada sisi many. Primary ID dari sisi one akan di copy ke sisi many, disebut foreign key.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.